mau open up gitu, kayak oke deh gue mau belajar ini, aku merinding loh. Maksudnya kayak apa apa biasanya orang kan teteh punya ini ya, punya beberapa pengalaman Mhm, kenapa orang mulai belajar NLP, dan itu mungkin teteh bisa ceritain satu atau dua yang berkesan banget. Nah, belajar NLP itu adalah tentang pilihan gitu ya. Nggak pernah ada yang namanya sempurna pilihannya, tapi kemudian kita menyadari, jadi dalam konteks yang sadar, betul-betul mencoba untuk memilih dan memilah maknanya sebetulnya apa, gitu. Mana yang lebih memberdayakan saya, kemudian kita mau apain gitu. Si kenangan-kenangannya, kita nggak bisa ubah kan kejadiannya gitu ya, tapi kita bisa ubah respon kita terhadap kejadian itu. Yang tadi tuh, apa yang ada di pikiran kan mempengaruhi perasaan gitu. Jadi deg-degan itu sebetulnya datang dari mana, fisiologis deg-degan itu gitu ya, rasa takut gelisah itu ternyata kita memang menyimpan terus misalnya sesuatu di dalam pikiran yang seolah-olah itu adalah kebenaran yang nyata, mungkin nyata pada saat itu gitu ya, tapi kemudian si orang yang nyakitinnya kan dulu gitu, tapi kok sakitnya dibawa-bawa terus sampai sekarang gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh dipelajarin. Jadi kalau ditanya itu saya waktu itu kenapa memutuskan untuk belajar gitu, akhirnya menginvestasikan ibaratnya gitu ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja juga udah ke Jakarta ikut belajar. Kalau zaman sekarang kan kotanya banyak ya, kalau dulu nginep segala macam pergi ke sana. Tapi kalau lagi ngobrol sama beberapa peserta, ya kurang lebihnya akan sama gitu. Ada sesuatu yang memang perlu kita perbaiki. Kalaupun tidak ada trauma, tidak ada rasa sakit, mungkin ingin terus memperbaiki diri gitu kali ya. Itu juga jadi bisa gitu. Kondisinya sekarang saya baik-baik aja misalnya, tapi saya ingin terus memperbaiki ke depannya. Nah, sebagai training self development ya tentu saja itu memang tujuannya gitu. Bagaimana kita bisa bertumbuh gitu bersama-sama, saling mengingatkan. Karena kalau namanya pembelajar pasti kan nggak mungkin cuma sekali dua kali ya, ada masanya jatuh juga, ada masanya lupa juga gitu ya, dengan kondisi konteks keadaan. Nah, di Indonesian NLP Society itu sih yang bikin berbedanya ya, mungkin uniknya ya, ada support grupnya. Nah, itu yang mungkin jadi penting kali ya, ada support grupnya yang memang akhirnya kalau buat saya ya jadi keluarga. Jadi alasan terbesar belajar NLP adalah mencari keluarga baru dan juga bagaimana akhirnya bisa memperbaiki diri gitu, kayak masuk bengkel ya terus menerus gitu.